Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam mangkar. Salam. Bum bum Gada Sakera. Hura. Oke, kali ini hari keempat di Bali. Hari keempat ya, bener ya? Sudah 4 hari di Bali, tapi kali ini kita sudah mau perjalanan pulang. Jadi, Arah ke pulang, arah ke ya, arah Gilimanuk. Ya. kita sudah perjalanan pulang, sudah perjalanan mungkin setengahnya ini. Tadi kita mau mampir di pantai dulu karena kan di sini ini padahal sekarang ini di sini sudah mau jam 5, tapi beneran di sini tuh masih cerah banget, kayak masih jam 3-an. Terang banget. Jadi ini kita sekarang kalau nggak salah nih daerah mana ya? Nggak kayak Badung tadi aku terakhir ya. Jadi ini Tabanan. ya. Sudah nyampe Tabanan. Oh, Tabanan ya. Oh iya benar, Tabanan. Kita udah nyampe di Tabanan. Dan ini kita mau nanti sambil perjalanan pulang mau mampir dulu, kita mau cari ini makan di tepi pantai. Ya, mungkin ada nanti kita kan sambil mau ini refreshing. Dan kebetulan terakhir tadi kita itu mampir ke ini dulu tadi apa sih? Monkey Forest. Monkey Forest ya. Jadi di sana itu tuh kayak hutan yang mana itu dia itu emang khusus untuk monkey di Ya sana. emang hutan saya. Emang hutan ya berarti ya. Hutan, cuman dikasih dikemas lah ya, Iya, jadi wisata. Jadi monyet-monyet di sana itu benar-benar dipelihara, dikasih makan. Cuman ya memang ada 1-2 yang tadi tuh ada yang luka, ada yang luka, ada yang buntutnya itu dipotong ya kan? Kepotong. Hah? Entah kepotong atau dipotong, aku nggak tahu juga sih. Cuman intinya tadi ada yang gitu lah, nggak ada buntutnya. Kotor banget ya. Oke, terus sekarang ini kita sudah mau perjalanan pulang. Jadi kita udah nyampe di Tabanan. Oke sayang, kali ini sambil perjalanan pulang kita enaknya ngomongin apa ya sayang ya? Oke, saya salami dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam memangkar. Salam. Bum bum Garda Sakera. Ura. Ya, mereview lah ya. Mereview. Kita mereview perjalanan dan kenangan lah di Bali, di Pulau Dewata Bali gitu. Nah, pertanyaan saya gini saya, Iya. kenapa sayang suka banget gitu loh, karena ketika aku ajak untuk menemui Mas Adrian di Bali ini, sayang begitu antusias. Kenapa sayang? Ya, karena menurut saya itu Bali itu eksotis. Satu sisi eksotis, terus juga nggak ngebosenin gitu. Walaupun kita itu kan tiap tahun juga kesini, walaupun yang didatangi ya itu mungkin kayak Kuta, kita kan wis selalu datang ke sana gitu kan ya sayang ya, selalu itu sudah. Tapi kita nggak bosen gitu loh sayang. Ya kenapa? Ya karena satu sisi penataan dari segi pariwisatanya ya, tempatnya gitu benar-benar ditata dengan baik. Terus juga istilahnya juga pedagang-pedagang di sana itu ramah-ramah gitu. Karena benar-benar apa ya, bagus gitu, karena pengelolaannya itu bagus banget sih. Gitu. Kalau aku melihat Kuta itu sayang, kalau aku melihat loh ya, Kuta itu ya biasa, artinya biasa saja, nggak ada sentuhan atau hal-hal yang lain, misalnya seperti dikemas. Memang alam-alami banget gitu Iya, loh. betul. Jadi artinya ya alami sekali untuk di Kuta itu. Tapi kenapa kok sayang seneng gitu loh? Gitu loh. Iya. Lain kalau misalnya seperti Ancol lah, kalau Ancol itu kan memang dikemas sedemikian rupa gitu loh ya, nggak alami lagi, dimana
ada tempat untuk berenang, ada tempat untuk hal-hal yang lain lah. Kalau di Ancol, Jakarta itu kan seperti itu. Tapi kalau di Kuta kan memang betul-betul alami gitu loh. Nah itu loh. Sedangkan di Situbondo juga banyak yang alami. Benar, gitu loh. ya. Apa yang membuat pembeda di situ gitu loh. Ini lurus saya. Lurus ya. Lu kesini sedikit terus lurus. Ini kenapa diperkecil? Oh ya berarti kena kabel mungkin ya. Nah, Lurus ini. lurus. Nah itu pertanyaan saya itu di situ gitu loh. Menurut ya itu karena eksotis satu sisi ya, terus penataannya juga. Kalau penataan ya tadi bilang saya nggak wes, memang itu emang udah apa namanya kayak gitu ya kan, wes alami masih kan. Terus ini lagi saya itu kan tempatnya sunset gitu loh, jadi matahari terbenam gitu. Memang jadi kayak pusat View-nya ya. View-nya di sana. Nah, Jadi ada nilai plus yaitu adalah sunset. betul. Jadi itu yang menyebabkan pembeda. Terus yang lain? Kalau yang lain itu jadi di sana itu banyak banget juga ya, karena aku cewek suka belanja. Jadi di Ya sana- kita bicara di Kuta dulu. Yang ini seperti tadi di statusku Situbondo pasti bisa gitu loh. Ini ada hubungannya ke sana. Oh, gitu. loh. Di sana dulu lah. Di sana dulu lah. Kalau masalah belanja yang lain di Situbondo ada belanja. Gitu loh. Apa? Gitu. Apa saya ngelihat kotor di sana? enggak sih, Nah, bersih itu banget yang aku kok. maksud. Jadi artinya ketika saya mendatangi sebuah tempat itu harus detail. Kenapa aku suka sih? Gitu loh. Ya toh. Jadi itu yang paling penting gitu loh saya. Paham maksudnya? Tuh. Terus apa lagi? Iya, di sana kan tempatnya itu kan bersih. Terus habis itu ya orang-orang pedagangnya atau yang jualan di sana itu juga free kan gitu loh, nggak ada terus istilah harus di sini kayak ada apa namanya teh kalau di anu tuh pengelolaannya untuk orang-orang jualan itu loh kan, itu bagus gitu loh. Kalau aku gini, aku suka Kuta itu ini yang selalu aku usulkan kepada pemerintah gitu loh. Ya. Atau dulu lah, malah waktu kampanye sudah sempat aku usulkan. Bayar nggak masuk Kuta? Oh iya, gratis. Itu loh. Jadi kita itu jangan selalu berorientasi kepada tiket untuk kita bisa maju suatu daerah gitu loh saya. Karena apa? Karena di sana itu artinya ekonomi yang akan tersanggah ya, yang akan ada penyangganya itu banyak sekali. Jadi perekonomian itu detail, ada makro ada mikro. Nah gitu loh. Nah ketika kita melihat di Kuta saja yang terkenal kemana-mana, Iya betul. ya toh, Sampai mana Kutanya pantainya masuk itu gratis gitu loh. Ya. Artinya dari sanalah itu menjadi daya tarik juga, terutama bagi masyarakat sekitar sana dulu gitu loh saya. Iya. sepakat, Gitu ya. loh. Nah selanjutnya adalah ketika itu sudah mulai ramai, maka tinggal akan dilirik oleh para investor-investor lain. Makanya di sekitaran Kuta akhirnya banyak perhotelan gitu loh saya. Sepakat. Bukan di kawasan Kutanya atau di kawasan pantainya yang ada perhotelan gitu loh, tapi di sekitarannya gitu loh. Bedanya dengan di Situbondo kan di sana saya. Iya kalau Ya. kalau yang Situbondo itu kan kayak langsung di pinggiran anunya ya, pinggiran pantainya kan ya. Ya akhirnya dulu pernah aku juga sempat protes juga ya, artinya aku ngobrol-ngobrol kenapa contoh kecil aja Pasput gitu loh. Makanya saya katakan Pasput ini tidak harus kita gusur gitu loh. Pasput ini tidak harus kita bubarkan gitu loh saya. Iya. Iya kan? Betul. Tapi pemerintah daerah itu harus mengambil sebuah inisiatif gitu loh. Iya, itu persoalannya. Kenapa Pasput akhirnya tenggelam? Karena orang tidak kenal lagi dengan Pasput. Betul. Pasput dikenalnya adalah hotel. Hotel. Nah, gitu loh. Pasput dikenalnya adalah rumah makan.
Iya kan? Kalau dulu itu ketika saya itu masih remaja, orang itu ketika bicara fast food ya dia wisata. Tapi iya. kalau sekarang coba saya lihat saja. Kalau misalnya saya yang dari Jogja saja, teman-teman dari Jogja, pasti dia bicaranya nanti aku mampir makan di fast food. Bener ya itu. Iya toh. Lah di situ Bupati harus tahu gitu loh, apa sih kelemahan fast food, kenapa tidak berkembang dan kenapa merugi gitu loh sayang. Itu Jadi- kenapa ya merugi banget loh. Jadi di situ gitu loh. Kenapa? Karena ikonnya itu dihilangkan. Ketika ikon dihilangkan, maka di situ kehilangan ruhnya. Kan gitu loh. Kita Betul. selalu kedatangan saudara-saudara kita yang di luar kota. Gak pernah lagi saya mendengar bahwa nanti kita mampir di fast food untuk rekreasi, untuk ke Iya. pantai, untuk menikmati pantai. Itu nggak ada lagi. Tapi yang selalu kita dengar itu adalah ketika kita ke fast food itu makan. Nanti kita mampir di fast food, dimakan di Bali 1, Bali 2 atau di apa Papin atau apa gitu di sana itu Sido muncul. Itu yang terjadi gitu loh. Maka kalau sudah seperti itu hilang sudah wisatanya. Tapi kalau kita ke Kute, orang kalau sudah bicara Kute itu pantainya. Nah, gitu loh saya. Makanya jadi bupati itu atau jadi pemimpin daerah itu harus cerdas. Bukan hanya sekedar dibongkar, atau ditutup begitu saja. Makanya selalu aku katakan, kalau sekedar kita membubarkan itu anak SD aja mampu, enggak usah bupati gitu loh. Di situ yang harus kita paham kenapa, why? Ya toh bangkrut. Nah, bagaimana tidak bangkrut? Sudah dikelilingi oleh apa namanya ini sayang, hotel, ya toh. Iya. Lah bagaimana orang akan menginap di hotel? Wong yang mau didatengin apanya? Iya. Mau apa? Tidak ada yang ditawarkan gitu loh sayang. Ini lurus ya. Terus. Nggak ada yang ditawarkan. Tapi ketika kita ke Kute, orang bilang saja kemana? Kute. Betul. Aku tanya sayang, Tanah Lot. Apa yang di sana? Apa hotelnya? Enggak, bukan. Apa rumah makannya? Bukan. Apa? Ya itu tempat wisata itu destinasinya. Tempat wisatanya yaitu pantai Tanah Lotnya yang ada terkenal ada ularnya di dalam. Nah itu jadi tidak hanya sembrono untuk kita lepas saja. Makanya bagaimana agar fast food itu bisa beralih, ya variabel cost yang ada ini dalam teori ekonomi itu pangkas gitu loh. Itu pangkas, memang harus berani. Karena apa? Ini sudah salah tata penataannya. Sehingga ikonnya kalau misalnya ke fast food bukan ke pantai lagi, terutama di luar kota loh ya. Iya. Gitu loh. Dari luar sekarang kita lihat apa yang kita lihat? Ya enggak. Lihat pantai? Enggak ada. Nggak Bangunan ada. Sudah. Yang kita lihat adalah bangunan, hotel dan yang lain-lain gitu loh. Sehingga padahal kalau kita lihat sejarah, hotel berdiri di sana itu karena wisata pasir putih. Dan Lah bagaimana sekarang kalau magnetnya itu dihilangkan, ya itu sih. dirubah menjadi mayority hotelnya, ya hilang. Gak mungkin orang akan menginap di sana kecuali orang-orang yang memang niatnya ke situ Bondo bukan sebagai traffic kita atau bukan sebagai tempat singgah ketika mau ke Bali. Cuman makan saja, mereka tidak akan menikmati gitu loh. Lah itulah yang aku katakan bahwa seorang pemimpin itu harus paham terhadap persoalan yang terjadi. Jangan solusinya dulu, persoalannya dulu. Makanya aku katakan membangun situ Bondo, iya toh, membangun situ Bondo itu sangat mudah, gitu loh. Memajukan situ Bondo, masyarakat dimakmurkan itu sangat mudah. Syaratnya adalah pemimpin tersebut, lurus saya. Lurus. Pemimpin tersebut tidak memikirkan dirinya sendiri. Syaratnya pemimpin tersebut di otaknya tidak hanya untuk menguntungkan dirinya sendiri, tapi betul-betul ingin membuat situ Bondo sekarang dan kedepannya itu lebih baik. Lebih baik. Tapi selama pemimpinnya dipilih di otaknya hanya masalah cuan dan cuan, maka situ Bondo
masyarakat Situbondo hanya akan dijadikan sebagai korban keegoisan dari seorang pemimpin. Betul. Gitu loh saya. Kenapa aku katakan sangat mudah lah? Ini aku bandingkan kepada apa sih yang tidak dimiliki Situbondo seperti yang dimiliki Bali? Sebenarnya ada semua. Ada semua pantai Situbondo. ada, hutan ibaratnya ada. Iya kan? Ayo. Sekarang aku bicara Kute, Iya. yaitu pantai ya. Pantai, iya. Situbondo ada. Ada. Banyak. Hah? Banyak. Banyak, tinggal kita kemas saja kan. Betul. Example saja. Bang, bagaimana kalau misalnya di Patek? Di Patek bisa. Contoh di Patek ini yang hampir mirip itu Total Lot. Kenapa? Dia bukan pantai. Dia tidak banyak mengidentifikasi tentang pantai. Tapi karang, batu karang. Itu kan sama, gelung. Itu kan batu karang. Tinggal pengemasannya lah. Kalau aku sepakat kalau di Patek Gitu itu loh. bisa dijadiin ini sayang. Apa namanya? Jadiin di situ tuh tempat makan orang kayak Jimbaran kalau menurut Iya, aku. kayak Jimbaran. Jadi di situ emang untuk loh. makan ikan Untuk bakar. makan ikan bakar. Betul. Jadi kalau orang yang traffic ke Situbondo Betul. tidak akan kesulitan mencari Ikan bakar. ikan bakar. Yuk. Kalau Kuta itu Pasmut lah. Atau Pantai Bama. Oh, terak. Iya kan? Kalau kita ngelihat karakteristiknya, bukan dibubarkan men. Gitu loh. Iya kan? Nah, kalau ingin digabungkan di duanya, Bali tidak punya, Situbondo punya. Yaitu antara perkebunan dengan laut. Apa? Baluran. Di Baluran itu ada. Kalau Baluran itu hutan. Oh, Ya. terlalu jauh ya kalau. Enggak, artinya lain lagi. Oh, Jadi iya. Situbondo sungguhnya lebih kaya daripada Bali. Hmm. Gitu loh. Situbondo itu lebih kaya daripada Bali. Perkebunan dengan laut. Ya salah yang diantara dua Perumda yang akan yang digusur atau dibubarkan dengan Bupati Karna. Banungan. Sepakat ya benar-benar. Di Aku situ nggak ada perkebunan dengan laut. masalah. Iya benar-benar. Kan gitu toh. Benar. Jangan selalu salahkan kita ini sebagai pemimpin ini jangan selalu menyalahkan anak buah gitu. Maksud aku berpikir lah gitu. Iya. Iya kan? Lah sekarang dua hal saya gabungkan lagi. Misalnya Sange atau Manke Forest dengan laut di mana? Ada maksudnya Digabungkan. Kalau di Bali itu satu persatu, kalau di Situbondo bisa digabungkan. Di mana? Baluran. Baluran. Karena di Baluran sudah banyak monyetnya. Iya kan? Di sana malah banyak juga hewan-hewan lain. hewan-hewan juga yang lainnya. Kemaslah. Gitu loh. Jangan terlalu tinggi berangan-angan rumput emas kek, rumput apa kek, itu rumput kering. Gitu loh. Iya. Ya, bolehlah kita menggunakan istilah bahasa Inggris boleh, tapi itu yang real, yang masuk akal. Betul. Kan Ya. gitu. Makanya ketika banyak teman-teman dulu itu yang pada waktu kampanye disorot, saya pun setuju sesungguhnya dengan mereka gitu. Kan gitu toh. Betul. Apa yang tidak bisa malah Situbondo lebih kaya daripada Banyuwangi, daripada Bali, daripada wisata di Bali. Tinggal kemasannya saja. Kan iya? Sepakat. Orientasinya adalah kita ini harus bisa menarik investor. Itu caranya saya. Iya toh. Bagaimana? Yaitu kemas sedemikian rupa. Nggak usah modal banyak-banyak. Nggak perlu modal banyak-banyak. Sedikit saja. Jangan ngurusi perhotelannya kalau kita nggak punya duit. Udah fokus di sana. Fokus di masalah pengembangan wisata alamnya. Kan gitu toh. Lah nanti setelah kita ini wisata kita ini mulai berkembang, disitulah investor akan mulai datang. Biarkan, gitu loh. Contoh seperti Second The Aston, itu bukan miliknya Pemprov, iya toh. Itu bukan miliknya mereka, bukan miliknya Pemprov. Terus kamu yang kita ngafe tadi malam, Ya. itu bukan miliknya Pemprov, itu miliknya investor. Jadi investor datang karena ada ketertarikan bahwa di kawasan tersebut dia akan membuka usaha
itu lebih bagus. Betul. BEP-nya itu akan lebih cepat untuk kembali. Padahal ibaratnya kan sekarang kita nek mau ngomongin juga di Bleko itu sekarang mana? Di awal-awal itu padahal sudah bagus banget loh. Makanya aku katakan saya bisa dan sangat bisa, bukan bisa membubarkan. Kalau bisa membubarkan itu anak SD pun bisa. Iya toh? Iya. Kalau itu bisa, sangat bisa. Wah Pak, Bang, masa bisa Bang? Dia bisa saja, bilang aja. Seorang bupati bilang itu bubarkan saja. Tapi seorang bupati yang hebat bagaimana ketika perusda kita di zaman sebelumnya kurang baik, ayo sentuh menjadi lebih baik. Jadi dokter dia itu. Bukan jadi tukang yang bagian merusak. Kan gitu toh. Bagaimana caranya? Kembalikan destinasi wisata fast food seperti dulu. Yang mana orang-orang melihat fast food itu adalah pasir putih, bukan deretan dari perhotelan. Hotel dibuat standarnya juga standar biasa, standar melati. Bagaimana bisa menarik orang-orang untuk tinggal? Kalau memang itu mau dibuat seperti perhotelan, buat aja hotel yang betul-betul itu bisa dimanfaatkan dan termanfaatkan. Contohnya apa? Utama Raya. Utama Raya itu contoh. Bagus, gitu loh. Tapi kalau di fast food ini kan kelas melati hotelnya. Iya. Hah? Iya. Terus masa mau orang-orang yang punya duit mau tinggal di sana? Nggak mau lah. Iya kan? Nggak mau lah. Kalau sama-sama punya duit, example saja. Ketika aku dengan saya minta ayo saya kita weekend kita nginep di hotel. Iya kan? Iya. Padahal fast food lebih dekat daripada Situbondo. Tapi kenapa saya yang pilih Utama Raya? Ya karena lebih bagus. Karena lebih bagus. Gitu loh. Jadi sangat mudah lah membangun Situbondo. Aduh, itu sangat-sangat mudah. Gitu loh. Kenapa? Kekayaan alamnya betul-betul kekayaan alam yang tidak terlalu besar untuk kita sentuh menjadi lebih bagus. Betul. Kalau itu kita kalau kayaknya menurut saya ya di di Pasir Putih itu bisa untuk snorkeling juga loh. Kayak ngeliat terumbu karang, tinggal kita sentuh juga di sana kan bisa juga kita budidayakan gitu kan. Lah iya, banyak lah di soalnya sana. ombaknya itu menurut aku nggak begitu besar di Utama Raya di mana? Di Pasir Putihnya. Makanya sayang, titik orientasinya dulu itu pengembangan. Iya. Titik orientasinya kembalikan fast food menjadi wisata Pasir Putih. Kan gitu toh. Ya, kemarin yang waktu Pantai ini Pasir Putih. Masalah mau dikasih snorkeling, masalah dikasih alah itu gampang. Itu mudah gitu. Gitu loh. Kenapa mudahnya? Ketika sudah banyak pengunjung, maka itu ide-ide akan keluar. Kan begitu loh. Bagaimana? Ya sudah, kita harus berani mengambil sebuah sikap. Buka lagi itu fast food itu, tata kembali itu perhotelan itu. Bukan diorientasikan kepada hotel. Yang dilakukan malah hotel-hotel di fast food ini hanya digunakan untuk short time. Gitu loh. Iya kan? Iya, betul. Nggak ada lah orang yang ke fast food itu yang orang punya duit loh ya, itu ingin menikmati suasana fast food. Nggak ada saya. Orang luar kota pun itu karena dia kemalaman saja, terpaksa saja. Artinya fast food bukan sebagai tempat tujuan, dia itu akan rest, akan beristirahat. Dan ini apa? Saya ngomong seperti ini apa? Karena teman-teman aku yang dari luar kota, ketika aku tawarkan juga dia itu enggan gitu loh. Lebih baik dia langsung saja istirahat sejenak, dia langsung gitu loh. Nah itu yang aku maksud saya. Nggak ada bedanya apa yang kita lihat di mana ini namanya di Bali. Kita jangan bicara yang muluk-muluk gitu loh. Artinya turis akan datang, nggak usah turis. Jangan bicara mancanegara, kita bicara tentang wisata lokal saja. Wisatawan lokal saja, ini sudah luar biasa gitu loh. Seperti dulu kasus Suki, kan aku ngomong kasih waktu aku 3 hari aku selesaikan, belum nyampe 3 hari aku selesaikan.
persoalannya loh ya, Iya. persoalan konflik horizontalnya, gitu loh. Ayo saya tantang sekarang Bupati Situbondo, hah? Kasih wewenang saya, kasih wewenang penuh loh ya untuk Pasfood, iya toh, dengan beberapa dinas yang harus bisa kita backup. Kalau Pasir Putih tidak bisa maju, tidak bisa berkembang, aku mau keluar lagi dari Situbondo gitu. Mau belajar lagi aku keluar kota. Kan mudah toh. Tapi bukan sekedar dijadikan dirut yang tidak disuplai, yang tidak didukung oleh fasilitas dari dari dinas-dinas yang lain. Iya. Nggak bisa dengan seperti itu, nggak bisa loh Bang. Itu kan sudah berusdah Bang. Disitulah akan kita jadikan kontraktualkan Bang. Kan seperti itu. Kan berbeda Bang kalau ini sudah miliknya kita, milik dari apa? Malah nanti akan membebani namanya anggaran dana APBD. Buktinya sekarang yang tidak terpublikasi adalah proyek dari Dinas Pariwisata. Mana? Nggak ada, siapa yang mau datang? Sudah ikonnya aja sudah tertutup. Kan begitu saya. Betul. Makanya saya tadi ngatakan Situbondo pasti bisa. Situbondo pasti bisa. Ini saya belum bicara jangkar loh ya. Yang saya mendapatkan informasi dari pusat. Gitu loh. Yang dimana Situbondo betul-betul dikatakan oleh orang pusat Situbondo itu bodoh. Enggak, ini orang pusat ini yang ngomong. Gitu loh. Situbondo itu bodoh Mas. Terkait dengan jangkar nanti akan saya bahas. Saya itu kadang-kadang di sisi yang lain saya itu harus marah gitu loh. Ketika kota tercinta saya itu dikatakan bodoh. Ya marah lah. Gitu loh. Tapi di sisi yang lain saya tidak menolak faktanya memang seperti itu. Ya contohnya aja Pasfood. Kan itu kerjaan orang bodoh membubarkan. Itu kerjaan orang yang tidak mau berpikir. Yang hanya berpikir sesaat karena ketika ini dibubarkan, dikontraktualkan, Situbondo dapat uang loh. Kan seperti itu cuman pemikirannya. Tapi dia tidak pernah berpikir bagaimana ke depan Situbondo. Oke. Ini soalnya jalannya agak sulit aja lagi saya. Sampai sambil di dulu sama jalan ini aku datang lagi kabur. Ya saya ngomong. Enggak, maksud gini. Jadi untuk kedepannya ini kan menurut saya bisa mampu ya nek andaikan ditawarin dan dikasih amanah penuh gitu. Loh, Mampu ya berarti. kalau misalnya sayangnya Iya. kita bicara tentang Pasfood saja lah. Ini saya tantang sekarang. Ya, saya cukup meminta 3 kedinasan saja untuk mensupport, ya, termasuk Pasfoodnya. Gitu. Iya kan? Saya akan buat maju. Saya akan buat maju tanpa harus dibubarkan. Harus dibuka. Tapi harus kita berani. Seorang pemimpin itu harus berani melakukan sebuah tindakan. Bagaimana? Kembalikan Pasfood seperti dulu. Ikonnya kembalikan dulu. Gitu loh. Jangan seperti sekarang. Ikonnya apa? Dulu Pasfood malah ikonnya SDM 2 karaoke malah. Ikonnya kan sudah berubah sudah. Iya. Hah? Nah, itu dulu kembalikan. Gitu loh. Sangat mudah. Gitu loh sayang. Tapi kita tidak usah bicara tentang satu Pasfood saja. Gitu loh. Kalau kita itu mau studi banding ke Banyuwangi, tidak usah ngabiskan biaya banyak. Studi banding cuma ngalor ngidul nganggarkan biaya, pulang nggak tahu apa-apa. Nggak tahu apa-apa. Udahlah sekeluarga ketika kita cuti atau kita libur datang ke Bali, pelajari bagaimana. Dan ternyata tidak sulit. Iya kan? Kan begitu. Investor itu akan mudah datang ke Situbondo dengan satu syarat, banyak minta fee. Atau free kan dulu lah gitu loh. Iya kan? Tapi kalau belum gini ya, kadang-kadang orang yang terbiasa di birokrat itu kadang-kadang tidak paham saya. Aduh jatuh. Kadang-kadang itu tidak paham bahwa seorang entrepreneur sejati, Beni Makelar Otabe bagian broker ya. Gitu loh. Kan ada ini orang yang katanya Sultan ini kan broker dia. Dia bukan seorang entrepreneur, dia tidak pernah punya perusahaan.
Seorang entrepreneur sejati itu tidak akan pernah bicara tentang bagaimana dia itu akan membangun perusahaan dengan ngomong di depan. Tapi yang perlu dilakukan, kita harus meyakinkan seorang investor bagaimana uang dia itu tidak mospro di situ Bondo. Bagaimana uang dia itu bisa segera kembali. Yang tadi aku sebutkan BEP. Bagaimana uang dia bisa berkembang. Dan bagaimana dia itu bisa nanti perusahaannya bisa go public. Itu yang dilakukan, jangan beli dulu. Gitu loh. Dengan apa? Dengan kita jual namanya Situbondo, kekayaannya seperti ini, potensinya seperti ini, masyarakatnya seperti ini, transportasinya seperti ini. Kan gitu loh saya. Artinya apa yang ada di Bali di Situbondo lebih sempurna menurut saya. Menurut aku loh ya. Situbondo itu lebih sempurna kekayaan alamnya. Hah? Benar. Kenapa? Karena kita mau ke Bali, Mbak sayang, itu harus melewati lautan loh. Iya, betul. Dari Situbondo itu jalur Pantura. Pantura. Dan sesungguhnya ibarat kata ya sayangnya, Iya, ibarat kata. iya. Aduh, daripada Lumajang dulu ya. Iya. Lumajang, Jember, Bondowoso, Situbondo itu akan lebih mudah menarik wisatawan daripada ketiga tempat tersebut. Iya, Kenapa? sepakat. Karena ini jalur ke Bali. Benar. Tapi Situbondo ya seperti ini terus. Mereka hanya seperti alas. Seperti alas ya, kita jalan menembus alas atau jalan tembus. Hanya itu saja. Kanan. Gitu loh. Hanya itu saja Situbondo itu. Jadi jarang dilihat dan pengen segera cepat-cepat keluar dari kota Situbondo. Tapi cobalah sentuh dengan bagus. Gitu loh. Nggak bisa tanpa peran serta pemerintah. Kenapa? Polisinya ada di pemerintah. Decision makernya itu adalah pemerintah. Nggak bisa. Gitu. Jadi seperti dalam status saya dan kedepannya agar kita optimis, kita menggunakan Situbondo pasti bisa. Bondo pasti bisa. Ya. Untuk tim pemangkar dan GP Garda Sakera. Sekarang kita memiliki satu lagi untuk penyemangat kita. Situbondo pasti bisa. Ya, Oke. gitu loh. Siap. Pasti bisa, sangat-sangat bisa. Dan yang bisa merubah Situbondo untuk tahap awal adalah masyarakat. Berarti masyarakat lagi Bang Ikul. Ya, masyarakatnya yang harus bisa berubah dulu. Bagaimana berubahnya? Pilih. Ketika ada kesempatan, pilih pemimpin yang betul-betul amanah. Pilih pemimpin yang tidak hanya karpatibi. Pilih pemimpin Yang tak janji malologi. yang tidak hanya mengumbar namanya janji. Dan jangan pilih pemimpin ketika kita sudah tahu apa yang dia lakukan kepada kota kita. Dan jangan pilih pemimpin ketika dia sukanya bermunafik dengan mengumbar janji tapi tanpa ada bukti. Dan jangan pilih pemimpin ketika dia tidak pernah berempati kepada masyarakatnya dan membiarkan janji-janjinya hanya sekedar janji. Dan jangan biarkan pemimpin untuk memimpin ketika anggaran yang seharusnya bisa dirasakan oleh masyarakat, manfaatnya oleh masyarakat, tapi ditapai. Jangan pilih lagi. Itulah yang dikatakan, kita mulai dari masyarakat kita. Cerdaslah masyarakat untuk bisa melihat bahwa Situbondo pasti bisa. Sangat-sangat bisa. Kita belum lagi nanti akan dilewati namanya jalan tol. Mau jadi apa Situbondo kalau sekarang kita tidak bisa menjual keluar sana bahwa Situbondo punya banyak potensi yang bisa dilirik, yang bisa didatangin dan bisa berinvestasi. Mau jadi apa Situbondo itu? Betul. Kita akan menjadi kota di bawah kolong jembatan. Kita akan menjadi kota di bawah kolong jalan tol. Dan kita hanya ingin menjadi penonton untuk kemajuan kota-kota yang lain. Situbondo pasti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam memangkar. Salam. Bum bum Garda Sakera. Ura. Situ Bondo. Bisa. Pasti bisa. Ada pastinya sayang. Oke. Oke sayang. Situ Bondo. Pasti bisa.